Dakwah Uman Channel 08.346.348.266. Kepada Ibu Aslimar kami persilakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kenal Bapak Ustadz Umon, kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Izin Pak, Allah. Izin Pak. Ya. Izinkanlah kita nan duduk ko ado nan batuh jadikan patungke ado nan salah tolong ditunjukkan karena al khata'u wal insanu sifatan linnas. Lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok dirantangnya panjang, ancak dikumpan, hanya singkek ada bapak. Judul no kajian awak itu untuk kita nan tinggal adalah balutlah diri kita dengan yang 5 sebelum dibalut tali kain kapan yang libah. Tidak bu? Judul bapak, balutlah diri kita, hati kita, nurani kita dengan yang 5 sebelum dibalut tali kapan yang 5. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, sesuai yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, bahwa suatu saat allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ayat tersebut, surat tersebut adalah surat Al-Baqarah yang dimulai dari 153 sampai 156 yang menerangkan bahwa kita tidak ada yang abadi. Kita adalah milik Allah dan akan semua titipan yang diberikan Allah itu akan dikembalikan kepada Allah. Entah kapan saatnya kita dikembalikan, itu tidak tahu. Karena kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya apabila datang ajal manusia tidak bisa mendahulukan dan tidak bisa berkata mengakhiri sedikit pun saat, tidak bisa mengundur waktu sedikit pun dan tidak bisa memajukan. Oh ambo kini alun selesai babinan tulai Pak Malaikat, taujung Pak Malaikat, tungguanlah kasa bulan 2 bulan. Tidak bisa. Oh Pak Malaikat, tunggulah dulu Pak Malaikat, selesai nambo utang ambo dulu Pak Malaikat, kredit masih alun lunas le Pak Malaikat, dia ambo kebayar, Pak amal alun cukup lah. Tidak bisa dulu Pak. Makanya dikatakan oleh Allah bahwa siap hidup di dunia ini harus siap dengan ujian. Ujian apa itu? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kamu diuji dengan sedikit. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta dan jiwa, wa basiris sabirin, dan ini kabar berita bagi orang yang sabar.
Dan di awal ayat 153 tersebut Allah jelaskan, semua tangisan dan kesedihan itu bukanlah penolong bagi kita. Boleh kita menangis, tandanya kita insan. Tetapi yang harus kita perbuat yang lebih banyak sebagai hamba yang beriman, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah tadi 153 tadi di awalnya, kalimat nida, kalimat seruan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Jadi untuk mempertemukan kita dengan yang meninggal adalah salat. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang tua kita, anak kita, kakek kita, handai paman kita, kita dihadapkan oleh tali kapan yang 5. Tali itu 5, tidak berhias, tidak berapapun. Tali itu putih. Maka ketika kita dihadapkan dengan tali kain kapan yang 5 itu, artinya putihkan, sucikan diri kita sebelum betul-betul menghadap Allah. Seolah-olah tali kain kapan itu berkata dengan bahasa isyarat, inilah aku tali kain kapan, lihatlah aku. Bukan harta yang membalutmu, bukan sesuatu pangkat dan jabatan, tetapi satu saat tali kain kapan yang putih ini yang akan membalutmu. Jadi yang kamu bawa nanti adalah balut dirimu dengan yang 5 sebelum dijemput oleh yang 5 tersebut. Oleh karena itu Allah katakan juga Al-Baqarah 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, wajar ketika kita, ibu-ibu, bapak-bapak, lahir ke dunia ini mengepalkan tangan, menghentakkan kaki, sambil mengeluarkan air mata seolah-olah aras dan langit bumi bergemetar mendengar suara tangisan bayi. Diazankan kita. Kata azan itu intisarinya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Yang kata di dalamnya tersirat kata iddalil muttaqina mafaza, An-Naba ayat 31. Bahwa sesungguhnya orang yang menang yang dijanjikan oleh Allah sampai hidup dan mati adalah mafaza, adalah muttaqin, orang yang bertakwa yang akan mafaza, yang akan mendapat kemenangan tersebut. Menang di dunia, menang di akhirat. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, hidup di dunia ini balutlah dengan Islam. Islam itu apa artinya, ibu bapak? Aslama yuslimu islaman. Hidup awak selamat, memberi keselamatan, perdamaian. Hidup di dunia itu sama di dunia supaya hidup kita damai, tentram, supaya lidah jangan salah kata, tangan salah jambau, kaki jangan salah langkah. Oleh karena itu balut diri kita dengan Islam tersebut. Selalulah kita berbuat damai, selamat bagi diri dan keluarga kita, anak kita, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, banyak kebaikannya. Jangan panjang umur awak lale panjang juga, tapi tua-tua keladi, semakin tua semakin berjudi, semakin tua parangai semakin bajadi. Umur lah bertambah, lah dakek di desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Tapi menampuk betu juga, baca ruik meritu pulau.
Oleh karena itu, apa yang bisa menyelamatkan diri kita itu balut kita dengan Islam tersebut. Baik diri maupun keluarga kita. Supaya diri dan keluarga kita baik dan tercegah dari kemungkaran, hati kita bersih, maka hiduplah kita dengan mengikat diri dengan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Yang diikat bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita. Karena waktu tangisan itu kan kita menggenggam jari tangan yang 5 kanan dan kiri. Arti genggaman itu apa yang diberi tanggung jawab semasa di dunia, hendaklah kita ingatkan dengan sholat. Maka genggaman itu sekuat-kuatnya sambil yaitu diri gemetar, diingatkan oleh orang hidup. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Artinya peringatan itu hendaklah kemanapun langit dijunjung, bumi diinjak, supaya kita selamat. Ingatkan anak kita bahasa sholat, bahasa ibadah. Untuk apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Artinya bukan anak diri awak saja yang sholat, tapi dirikan sholat anak-anak kita juga. Kenapa? Karena tanggung jawab tadi, Islam tadi balut diri dan keluarga kita. Karena yang kita genggam itu bukan hanya tangan kanan, tetapi juga tangan kiri. Ada orang yang di kanan awak, ada yang di kiri awak, yang terdekat pada diri awak, supaya innalil muttaqina mafaza. Mereka menjadi orang yang benar dan jangan merugi karena bahtera gelombang syaitani lewat internet dan telekomunikasi. Jangan biarkan mereka dalam kelalaian. Karena kata Tuhan, orang yang beruntung itu siapa di masa hidup di dunia, Bu Pak? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Artinya yang rugi, manusia yang beruntung itu bukan hanya yang beriman dan beramal saleh, yang rajin sholat, rajin ibadah. Tetapi juga wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Orang yang menasihati dalam keadaan benar. Menasihati apa? Orang yang ada di lingkungan kanan dan kiri keluarganya. Wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam keadaan sabar. Umpamanya anak awak, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita sholat, orang azan, orang beribadah, anak asik main game, asik tangan ke atas, asik main TikTok, malah orang tuanya bawi lungga gigi tangga, reng lalecet, satu lo main TikTok, satu lo main game. Ketika anak itu kita biarkan, maka merugilah kita. Kadang-kadang kita rajin ibadah, anak awak ndak namu menangan kata awak dong, ndak diacuan. Woi, seros ketek le mak, solat lah nak. Urang lazang lah bakal tutuh urazan kiri kanan muka belakang sembahyang lah nak. Jangan lalai juga nak. Tapi anak kau sumumbuk yom pam layar jiun. Karena godaan dunia tuli bisu buta. Mereka tidak kembali. Itu tantangan dek wak Pak. Gara game dan HP internet ko anak-anak ko kadang-kadang ruh ko ndak bisa dipanggil lah do Pak. Ya ra. Ketek yo merang Ibu Pak ko. Lah. Jadi ndak bisa dipanggil salat lena. Ndak jo salat lah. Biarlah. Bak katanya lah lain. Kok nasihatkan Allah mah. Jadi kata Tuhan wa tawassaw bisabr inilah Bu Pak. Nasihati dalam keadaan sabar. Bahwa ujian di dunia ini semakin lama semakin berat. Di waktu Rasulullah Mi'raj, beliau nampak orang gaib melenggang lenggok, Bu Pak, kuli ala kandua, mato ala kabuah, salemu ala tabuduh, duduk ala maunjuh, makan ala bubuh.
Jalan melenggang-lenggok mereka-mereka Bapak. Allah merengkak-rengkak. Tetapi di dalam tubuh amak tua tu terdapat hiasan emas permata berlian. Bertanya Rasulullah kepada malaikat, "Mahia ya malaikat, siapa itu wahai sahabatku malaikat?" Itulah dunia. Semakin lama semakin tua, semakin lama semakin antik, semakin lama semakin cantik, semakin lama semakin menarik. Gara-gara dia cantik, manusia sering lupa oleh karena memandang dunia tersebut. Kalau hanyut dalam hal yang demikian, maka anak kita tidak nampak lagi kebenaran. Oleh karena itu tetaplah ibu-ibu, bapak-bapak, ko upiak lamba lapaku nak tarang jalan kaparak, ko upiak elok lelaku nak sayang orang kawa. Nah, andaikan anak ama besok nak pai marantau, ketika itu kita walaupun mama ndak ada di sampingmu, walaupun Pak Polisi ndak lihat, walaupun Pak Tara ndak lihat nak, tapi ketika itu Allah akan selalu ada di sampingmu. Ingat, Allah akan selalu hadir di dalam tempuk napasmu. La tatarraku syai'un illa biiznillah. Nak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Andaikan kamu nak lalai melaksanakan ibadah, lalai melaksanakan sholat, ada kalanya ketika engkau lalai itu, malaikat merenggut nyawa engkau nak. Atau ketika engkau lalai tidak dekat kepada Allah, mama diambil ruhnya keluar dari jasadnya nak, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan kau dilarikan. Anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Hancur badan babalik kapan, tumbuh penyesalan kalau tidak ada persiapan amalan. Takut ruh kau Pak. Kenapa? Takut. Karena hidup tanpa persiapan, maka meninggal atau mati tanpa penghormatan. Kenapa? Anak soleh tidak persiapkan. Ilmu yang bermanfaat tidak kita persiapkan. Sedekah jariah tidak kita siapkan. Anak-anak awak biar main game, main internet, main telekomunikasi ketibu ke waktu semayang, awak masih lengah seolah-olah kita tidak akan meninggal. Kapanpun kita tidak bisa membayangkan kapan malaikat maut mencabut tali nafas kita. Seharusnya kita bayangkan Pak, amaku, kakekku, nenekku tidak tahu entah kabilo paina, entah kini, entah kabaikku. Bayangkan terus sirami anak-anak kita dengan baca doa ayat-ayat Quran. Nah, ketika kita dalam kelalaian mendidik anak, tidak mengarahkan anak dengan agama, mengarahkan anak menjadi hidup terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Anak kita tidak terarah ilmu agama, tidak terarah dengan melaksanakan sholat dan ibadah. Ketika kelalaian itu ada, kita gugur dalam meninggal ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ketika kelalaian itu ada, kita sangat merindukan anak awak Pak. Mandakelah nambo 9 dulang anak kandung sama tewayang nan disayang, mandakelah. Yang anakku le mandake juga Pak. Tetapi ketika bak kambing dikubai bau dielo sensang, ba itu sakinyo mati. Mbak tusuk di 1000 jarum, mbak itu badannya sakit, ketika Bapak lajari, orang lain yang memisikkan kalimat Allah Allah, yang anak awak karena kita lalai mendidik anak awak ketika main HP, main internet. Awak biar saja Pak, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Anak awak ketika itu Pak, ketika haram mandake lah nak, le mandake juga nak, ku main game di muka Pak, lama juga galak je Pak, malilih ruh ku Pak. Ponsalak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua.
Jadi ketika itu dinampak sadonyo meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan perbuatan hidupnya. Kalau hidupnya bertongkat budi kepada diri anak dan keluarganya, maka itu yang ia terima. Loba budi mendidik anaknya, maka anaknya yang ia didik mendekat kepada dia. Kenapa? Karena nilai solat itu, asar sujud itu berjalan di dalam tubuhnya. Dia malu kalau indak dia yang membisikkan mengantar malape talu yang maknyol jangan la ilaha illallah. Tapi kalau anak yang tidak dekat kepada Allah, ndak ada rasa pareso, ya kan ndak Bapak? Ibu Bapak bedakan. Anak yang ada nilai agama, dididik nilai agama dari ketek, anak yang tidak ditanamkan nilai agama di ketek. Lihatlah ketika orang itu meninggal, udah banyak ustaz melihat apa yang ia perbuat oleh orang tuanya, itu yang ia terima. Nah, pada masa sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita menghadapi sakaratul maut, sebelum penyesalan itu tiba, oleh karena itu ingatkan anak kita, balutlah dirimu nak dengan Islam, dengan kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada manusia. Ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Nak, andaikan ada orang meninggal di samping rumah wak nak, cubalah lawak pai manjanguk nak, satu lawak menyolatkan nak, supaya apa nak meninggal mak jawab besok banyak pula orang mendoakan nak. Nak, andaikan anak amak indak pernah mencalik binantuan, ndak pernah mencalik orang meninggal, ndak pernah mendoakan, maka ketika itu lengang tempat kita bertakziah, lengang ketika kita menghadap Allah. Jarang orang mendoakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunkanlah dosa yang orang-orang yang hidup dan yang mati ya Allah. Jarang kita akan dapat doa itu, Bu Pak. Oleh karena itu, ketika hidup di dunia, ibu-ibu, bapak-bapak, balutlah diri kita dengan yang 5 sebelum datang yang 5. Dengan apa itu? Dengan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ajarkan anak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Untuk apa kita sholat? Nah, adalah untuk abadan syakura. Untuk orang yang tahu berterima kasih. Awak bisa berjalan, awak bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja. Itu semua Allah yang memfasilitasi nak. Tanamkan nilai tauhid itu kepada anak kita. Sehingga anak itu ada rasa malu kepada Allah. Sebab kalau tidak ada rasa malu kepada Allah, iza lam tastahi fasna masita. Apabila kamu tidak punya rasa malu anak engkau, diri engkau, maka perbuatlah sekehendak hati engkau. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi, kesimpulannya dapat kita tarik dari kajian tadi, Bu Pak, balutlah diri kamu dengan yang 5 sebelum dibalut tali kapan yang 5. Artinya semasa hidup di dunia, balut anak kita baik pergi merantau maupun yang ada di sini binantu kita, ajarkan mereka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selalulah nasihati dengan benar, selalulah menasihati dalam keadaan sabar, supaya kita menghadap Allah nanti ketika dibalut talikan kapan yang 5, sebelum dibalut tali kapan yang 5 itu, mereka mengantarkan kita dengan kulimah la ilaha illallah, mengantarkan dengan Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu. Kemudian kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, jangan lupa pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Tanamkan kepada anak kita yang seperti hal yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada hamba yang beriman. Tanim khomsan qabla khomsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Pergunakan hidup sebelum matimu. Yang kedua, wasihataka qabla sakmika. Pergunakan sehat sebelum sakitmu. Yang ketiga, wasyababaka qabla harmika. Pergunakan muda sebelum tuamu nak. Yang keempat, wasihataka qabla sakmika. Pergunakan sehat sebelum sakitmu. Yang kelima, wawinaka qabla fakrika. Pergunakan kaya sebelum miskinmu. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita kaya, manfaatkan kekayaan itu untuk mendidik anak kita, mendidik diri kita, untuk mengarahkan di jalan Allah, supaya kita
pulang dan pergi berada di dalam ridhonya Allah, dan kita akan termasuk golongan hamba yang diseru oleh Allah di kala kematian. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke ridhoanku, wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan kamu akan kumasukkan ke dalam surgaku. Kata inilah kata yang terindah hendaknya bagi kita orang tua dan anak-anak apabila kita selamat dari bisa menggunakan 5 sebelum datangnya 5 tadi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, untuk itu kita yang tinggal, balutlah diri kita dengan Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Persiapan anak kita, anak yang soleh, dengan solatnya yang benar, dengan ibadah dan keyakinan yang benar, dengan agama, dengan ilmu. Kemudian persiapkan doa yang saleh, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Untuk lebih kuatnya, balutlah diri kita dengan yang 5 sebelum datang 5 selama hidup di dunia ini. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Jangan pernah kita menyanyiakan hidup kita. La tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu itu. Al-waktu kasayf wa illam taqta'u fa innahu taqta'u. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau lalai memanfaatkan umur anak-anak kita, lalai menggunakan harta kita, lalai menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, maka waktu itu bagaikan kelalaian bagi kita. Pedang itu memotong leher kita. Begitu kerugian kita ketika kita menghadapi kematian sebelum dibalut tali kafan tersebut. Itu saja kajian kita. Semoga bisa diresapi dan direnungi dan bisa menjadi situasi dingin bagi orang yang ditinggalkan. Ada yang salah, hamba mohon dimaafkan. Le dimaafkan ibu-ibu hamba, orang tua hamba. Apa-apa hamba. Terima kasih banyak. Alif jundun tanda rafa, hazab jo sukun tanda mati, ridho jo maaf hamba pinta dengan assalamualaikum hamba sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waspada menyiapkan itu sampai jasad kita dikuburkan, kita siapkan kepada itu. Tapi dari kita mempersiapkan itu, kalau yang rancak, itu orang Sunda India kan yang rancak itu ya harus bersama-sama. Kebaikan bersama tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus bersama-sama Bapak dan. Maka momen ini, ambo sampaikan itu momen ini. Jadi ada nanya Bapak dan